Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat kepada Bapak Jumari selaku dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Genetik kelas D, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zevanya Juanita Dohardo Siaan dengan NIM 2402012140133 dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya Genetik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik ubi kayu atau singkong sebagai bahan pangan. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik singkong sebagai bahan pangan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih sumber daya genetik tumbuhan. Sumber daya genetik tumbuhan adalah tumbuhan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru. Sumber daya genetik tumbuhan untuk pangan merupakan dasar biologis bagi produksi pertanian dan ketahanan pangan dunia. Sumber daya ini merupakan bahan mentah paling penting bagi petani yang memeliharanya dan untuk para pemuliha tanaman. Keanekaragaman genetik dalam sumber daya ini memungkinkan tanaman dan varietas dapat beradaptasi dalam kondisi yang selalu berubah dan mengatasi masalah yang disebabkan oleh hama, penyakit, dan cekaman abiotik. Beberapa jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pangan seperti yang pertama, padi. Padi adalah sumber utama karbohidrat bagi sebagian besar populasi di dunia, terutama di Asia. Padi dapat diolah menjadi nasi yang merupakan makanan pokok di banyak negara. Yang kedua adalah jagung. Selain dikonsumsi langsung, jagung juga digunakan dalam berbagai produk seperti tepung jagung, minyak jagung, dan sirup jagung tinggi fruktosa. Yang ketiga ada kentang. Kentang adalah sumber karbohidrat yang kaya akan vitamin C, kalium, dan serat. Kentang dapat dimasak dalam berbagai cara seperti direbus, dipanggang, atau digoreng. Selanjutnya ada ubi kayu. Ubi kayu atau yang lebih dikenal dengan singkong digunakan sebagai bahan baku untuk tepung, bubur, atau makanan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik ubi kayu atau singkong sebagai bahan pangan. Ubi kayu atau yang disebut juga dengan singkong, kaspe, ketela pohon, ubi sampah atau ubi Prancis dengan nama latin Manihot esculenta merupakan perdu tropis dan subtropis tahunan dari suku Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya dapat dijadikan sebagai sayuran. Ubi kayu memiliki deskripsi sebagai berikut, yaitu perdu bisa mencapai hingga 7 meter dengan cabang agak jarak. Singkong memiliki akar tunggang dengan sejumlah akar cabang yang kemudian membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Ukuran umbi rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung dari klon atau kultivar. Bagian dalam umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Ubi kayu atau Manihot esculenta merupakan tanaman pangan penting dan memiliki nilai gizi yang baik berupa karbohidrat dan protein masing-masing sebesar 34,7 gram per 100 gram dan 1,2 gram per 100 gram. Berikut merupakan beberapa varietas dari umbi kayu. Yang pertama ada Adira 1, di mana Adira 1 memiliki tinggi batang 1-2 meter dengan bentuk daun menjadi agak lonjong, warna pucuk daun coklat, warna tangkai daun merah pada bagian atas dan merah pada bagian bawah, warna batang muda dan warna batang tuanya hijau muda serta coklat kuning dengan warna kulit umbi coklat pada bagian luar dan kuning pada bagian dalam, dan memiliki ketahanan terhadap hama yaitu agak tahan tungau merah dan memiliki ketahanan terhadap penyakit yaitu tahan terhadap bakteri hawar daun. Jenis varietas yang kedua yaitu ada Malang 4. Pada Malang 4 ini memiliki tinggi batang lebih dari 2 meter dengan tip percabangan tidak bercabang, warna daun muda dan daun tuanya ungu dan hijau, warna tangkai daun hijau, warna batang keunguan, warna kulit umbi berwarna coklat pada bagian luar dan berwarna kuning pada bagian dalam dengan warna daging umbi putih, ukuran umbi besar dan bentuk daun menjari dengan lamina gemuk. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap hama, agak tahan tungau merah, serta adaptif terhadap hara suboptimal. Varietas berikutnya yaitu Malang 6 dengan tinggi batang lebih dari 2 meter, tipe percabangannya bercabang, bentuk daun menjari dengan lamina gemuk, warna daun muda ungu muda, warna daun tua hijau, warna tangkai daun hijau muda, warna batang abu-abu, warna kulit
umbi putih pada bagian luar dan kuning pada bagian dalam dengan warna daging umbi putih. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap hama yaitu agak tahan tungau merah serta adaptif terhadap hara suboptimal. Varietas yang terakhir yaitu ada ubi kayu 1 agritan. Bentuk daunnya menjari, warna batangnya coklat keabuan untuk batang tua, hijau muda untuk batang muda, warna daun tuanya hijau, warna tangkai daunnya merah pada bagian atas dan bawah, warna kulit luar umbi coklat terang, warna kulit dalam umbi krem, warna daging umbi putih, ukuran umbi sedang, tipe percabangan tidak bercabang pada kondisi normal. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit, agak tahan hama tungau, agak tahan penyakit busuk umbi atau Fusarium sp. Lalu varietas jenis ini adaptasinya luas. Tanaman ubi kayu atau singkong memiliki banyak sekali potensi dalam kebutuhan pangan. Yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai beras singkong. Teknologi beras singkong sebenarnya sudah dikembangkan di negara Filipina dan beberapa wilayah di Indonesia. Cara membuatnya sederhana, yaitu singkong direndam beberapa hari, kemudian dicuci sampai bersih untuk menghilangkan bau dan kotoran, selanjutnya dibuat tepung dan dikeringkan. Pengeringan biasanya dilakukan di panas matahari. Cara mengonsumsi dan memasak beras singkong tidak jauh berbeda dengan beras padi. Rasanya pun hampir sama dengan beras padi. Sayangnya, sebagian besar masyarakat Indonesia berparadigma hanya beras padi yang dapat dijadikan makanan pokok utama. Meskipun kandungan gizi beras singkong tidak kalah dengan beras padi, masyarakat masih menganggap nasi dari beras singkong kurang bergengsi. Apalagi dewasa ini singkong dikonsumsi oleh sebagian masyarakat kelas bawah yang rawan kekurangan pangan. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai pengolahan singkong. Maka diperlukan suatu upaya pendekatan langsung di masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang manfaat beras singkong sebagai pengganti makanan pokok beras padi. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui diversifikasi produk singkong menjadi pangan pokok alternatif. Yang selanjutnya yaitu tepung tapioka. Tepung tapioka merupakan tepung yang dibuat dengan cara menggiling akar umbi kering dari singkong. Bahan makanan ini diekstraksi langsung dari pati akar umbi-umbian tersebut. Karena tidak ada kandungan gluten, tepung ini cocok untuk dikonsumsi seseorang yang alergi gluten atau mengidap penyakit celiak. Cara membuat tepung tapioka yaitu dengan mengupas dan mencuci singkong terlebih dahulu, kemudian singkong dihaluskan sampai menjadi bubur lunak. Selanjutnya, cairan tersebut diperas dan diekstrak. Ketika cairan menguap, akan tersisa bubuk putih halus yaitu pati murni singkong. Inilah yang disebut tepung tapioka. Tepung tapioka atau kanji digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan berbagai macam makanan. Tepung tapioka biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan kue tradisional seperti cenil, cilok, cimol, atau pempek. Tepung tapioka atau kanji juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue kering dan kerupuk. Yang terakhir ada keripik singkong. Keripik singkong adalah salah satu makanan ringan yang khas dari Indonesia. Dibuat dari umbi singkong, keripik ini telah menjadi salah satu produk kuliner Indonesia yang mendunia dan memiliki daya tarik sendiri bagi para pencinta makanan ringan. Salah satu keunggulan keripik singkong adalah tingginya nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Singkong sendiri mengandung karbohidrat, protein, dan serat yang baik bagi tubuh. Oleh karena itu, keripik singkong dapat menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang mencari makanan ringan dengan kandungan gizi yang baik. Namun, meskipun keripik singkong memiliki banyak keunggulan, produk ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya yaitu tingginya kandungan gula dan garam dalam keripik singkong. Oleh karena itu, produk ini tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau masalah kesehatan lainnya. Berikut telah saya jelaskan mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik singkong dalam kebutuhan pangan. Dapat kita lihat singkong memiliki keragaman dan potensi yang sangat besar di dalam kebutuhan pangan. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya genetiknya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mempertahankan keberadaannya dan keanekaragamannya. Baik, sekian pemaparan materi mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik singkong dalam kebutuhan pangan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.